Oke, sebelumnya selamat siang Ibu Eka. Selamat siang Pak. Oke, hari ini Ibu Eka akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching mungkin ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu Eka. Boleh Bu? Iya Pak. Siap. Oke Ibu Eka, pada saat coaching nanti mungkin antara coach dengan coachee akan saya amati dan kemudian akan saya nilai juga ya Ibu Eka sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Eka nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bahwa sesuai dengan kata kunci yang pada saat coaching atau belum. Serta nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti diajukan oleh Bu Eka atau belum. Serta jangan lupa harus juga menerapkan 3 prinsip dari coaching itu ya Bu Eka. Yang pertama diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke Bu Eka, hari ini akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Pertama, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Eka ajukan, seperti apakah Bu Eka itu sebagai coach menggerakkan aktif, kemudian apakah Bu Eka itu mengajukan pertanyaan tersebut, serta apakah Bu Eka itu menghadirkan tentang keadilan penuh terhadap coaching. Baik Bu Eka, jadi ingin membagi 3 kompetensi. Dari 3 kompetensi itu Bu Eka akan menerapkan atau yang mengembangkan kompetensi yang mana yang menurut Bu Eka merupakan nanti dari proses coaching. Jadi keterampilan dari saya gitu ya. Keterampilannya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, menurut saya itu jika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa menggali dan membantu coachee saya gitu Pak. Dengan begitu mudah-mudahan permasalahan yang dirasakan coachee bisa selesai dengan kekuatan coachee sendiri. Oke, berarti Bu Eka akan mengembangkan kompetensi yang berbobot ya pada saat coaching pada coaching nanti ya. Oke, baik Bu Eka, satu kompetensi itu mungkin mudah bisa Bu Eka laksanakan. Nah kemudian menurut Bu Eka nih dari kompetensi yang satu ini dikembangkan itu apa indikator kata capaian yang ingin Bu Eka lakukan? Indikatornya adalah saya menemukan kata kunci yang tepat dengan saya mengkonfirmasi kepada coachee. Jika coachee menyetujuinya berarti itu salah satu indikatornya ya Pak. Selanjutnya jika dengan kata kunci yang sudah saya temukan, saya membuat pertanyaan berbobot dan juga bisa menggali dari jawaban-jawaban coachee ini menjadi salah satu indikator menurut saya Pak. Saya sudah bisa melakukan kegiatan coaching. Baik Bu Eka, terima kasih. Jadi indikator yang Ibu Eka kembangkan yaitu kata kunci ketika nanti proses coaching Bu Eka. Oke Bu Eka, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Eka melakukan proses coaching dan coachee dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan nanti setelah proses coaching selesai Bu Eka, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu Eka. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Eka. Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eka. Iya Pak Andi, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Andi ya. Ada sesuatu dulu yang memang ingin Pak Andi bicarakan sebelum kita ke kelas Pak? Iya, ini saya hari ini kan mau observasi ya Bu ya. Iya. Nah ada beberapa hal yang saya akan sampaikan terkait dengan akan pelaksanaan observasi atau supervisi ini, yaitu yang pertama kesiapan saya Bu, kesiapan dalam menyiapkan modul ajar, kemudian RPP, kemudian alat peraganya juga, kemudian metodenya. Ini yang akan saya persiapkan. Baiklah, Bapak sebentar. Sebelumnya, sebelum kita memulai lagi, saya ingin mencatat sesuatu yang penting ya Pak ya, supaya saya bisa fokus kita pembicaraannya juga lebih efektif. Iya baik Bapak. Berarti menurut Bapak masih merasakan sesuatu mengganjal gitu ya Pak ya di bagian kesiapan dan juga metode itu ya Pak. Ya, betul gitu ya Pak.
Bapak bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana mengenai tentang kesiapan pembelajaran Bapak di kelas serta metode yang Bapak lakukan. Ya, nanti yang pertama kesiapan, mungkin saya akan menyiapkan dulu alat peraga seperti infocus, kemudian audionya atau speakernya akan disiapkan dulu, kemudian alat peraga seperti globelnya. Kemudian nanti juga saya akan menyampaikan pembelajaran dengan metode bermain peran, Bu. Nah, itu bermain peran. Kesiapan yang Bapak sebutkan itu masih berupa alat peraga gitu ya Pak, maksudnya alat-alat yang Bapak siapkan untuk pembelajaran gitu ya Pak ya. Adakah lagi kesiapan yang menurut Bapak masih mengganjal atau bisa rasakan sulit gitu Pak? Ada tidak Pak? Nah, mungkin di langkah-langkah pembelajarannya tuh ya, langkah-langkah pembelajarannya itu kadang-kadang saya pas pelaksanaan itu kurang berurutan, Bu. Dari mulai menyampaikan tujuan, kemudian strategi penilaian disampaikan ke siswa, kemudian asesmennya itu jadi kurang berurut. Ya, baiklah Bapak. Kalau dari tadi dua hal yang Bapak sebutkan adalah kesiapan dan metode, bagaimana jika kita fokus dulu di pembahasan mengenai kesiapan ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau berdasarkan uraian Bapak mengenai kesiapan alat peraga, mengenai kesiapan pembelajaran sebelumnya, mungkin itu tidak ada masalah ya Pak ya, seperti tadi. Tapi Bapak merasa ada masih masalah di dalam mengurutkan langkah pembelajaran. Ya, Bapak bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana bagian mananya yang menurut Bapak masih sulit dalam menentukan langkah pembelajaran yang menurut? Pada saat kalau saya kan masih dalam tematik ya, ada dalam satu RPP itu ada 2 pelajaran, yang satu pelajaran IPA dan yang keduanya adalah bahasa Indonesia. Nah, itu yang membuat saya agak bingung setelah pelajaran mengaitkan pelajaran IPA terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu agak sulit menggabungkannya. Iya. Jadi maksud Pak Andi, setelah Pak Andi menemukan kaitan atau hubungan antara dua mata pelajaran itu, maka Pak Andi dapat menentukan langkah pembelajaran yang berurutan maksud Pak Andi. Iya, betul. Nah, menurut Pak Andi seperti apa apakah ada kaitan dari dua mata pelajaran itu yang bisa digabungkan dalam suatu pembelajaran? Nah, kebetulan itu juga ada, yaitu untuk yang pertama adalah siswa itu tujuannya adalah siswa menyebutkan nama-nama planet gitu ya. Kemudian nanti setelah itu pelajaran bahasa Indonesia ada tuh yang namanya bermain peran. Jadi siswa memerankan karakteristik planet-planet tersebut. Jadi ada hubungannya. Iya. Berarti Bapak sudah bisa menemukan kaitan-kaitan tema atau materi dalam dua mata pelajaran itu yang bisa digabungkan di dalam satu kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya? Iya. Menurut Pak Andi, apakah masih ada permasalahan yang lain yang mungkin akan mengganjal atau mengganggu kesiapan pembelajaran Pak Andi tidak? Kesiapannya mungkin tergantung pada siswa itu sendiri ya. Terkadang kita sudah mengatur kelompoknya sudah saya atur dengan sedemikian rupa sesuai kemampuannya. Nah, terkadang ada juga yang siswa itu kurang fokus juga. Nah, itu yang membuat kita sebagai pengajar menjadi ikut tidak fokus juga. Baik. Berarti kita lumayan menyeluruh nih apa ya pembahasannya tadi dari sisi Pak Andi, dari sisi materi sudah siap, dari sisi langkah pembelajaran sudah siap. Sekarang kesiapan dari murid ya Pak ya. Menurut Pak Andi, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dipersiapkan agar murid dianggap siap dalam pembelajaran? Menurut saya dengan cara atau teknik yang berbeda seperti siswa diajak ice breaking dulu supaya fokus lagi ke materi pembelajaran. Jadi biar tidak jenuh lah istilahnya Bu. Jadi saya di tengah-tengah, baik di awal maupun di tengah itu
saya akan mengadakan public speaking supaya lebih fokus lagi atau semangat lagi. Oh iya, baiklah. Nah, saya akan mempertanyakan tentang tadi masalah tentang kesiapan. Tadi Bapak sudah bisa menyiapkan semuanya gitu ya Pak ya, mengenai kesiapan sudah. Nah, sekarang kita bagian ke yang metode Pak, yang metode pembelajaran ini. Bagian mana Bapak yang menurut Bapak masih dianggap kurang atau dianggap sulit? Metodenya ketika siswa tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan atau mengisi LKPD. Jadi siswa ketika setelah selesai itu kurang pede untuk mempresentasikannya. Gitu. Iya. Apakah ketidakpercayaan diri dari murid ini memang terlihat dari satu kelas itu Pak semuanya gitu? Biasanya tidak seluruhnya, cuma ada sebagian. Cuma sebagian gitu, lumayan membuat kita menjadi memberi perhatian gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa Pak yang bisa membuat anak-anak bisa lebih percaya diri waktu mereka selesai mengerjakan LKPD-nya? Langkah yang saya tempuh adalah siswa diberikan motivasi supaya berani ke depan, dan apa yang sudah mereka jawab itu harus percaya diri, harus bisa mempertanggungjawabkan jawabannya juga. Ya intinya motivasi, memberikan motivasi. Motivasi ya Pak ya. Sama saya tadi dengar dari Bapak adalah memberikan latihan ya Pak ya supaya memang akhirnya percaya diri. Iya, begitu baik Bapak. Bapak dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan, Bapak bisa menyebutkan atau menceritakan strategi apa saja yang akan Bapak lakukan berkaitan dengan kesiapan dan metode pembelajaran yang akan nanti Bapak lakukan di kelas? Untuk persiapannya tadi sudah disampaikan, yang salah satunya adalah bermain peran itu ya. Kemudian ada juga menyelipkan diskusi, jelas diskusi sudah ada, kemudian presentasi, kemudian siswa diarahkan untuk bisa menjawab apa yang saya sampaikan dalam materi tersebut. Ya, nah Bapak, menurut Bapak nih ya Pak, setelah Bapak telah melakukan kesiapan dan metode pembelajaran, telah melakukan evaluasi mengenai kesiapan dan metode ini, indikator penilaian apa yang menurut Bapak ini dianggap berhasil di kelas? Indikatornya mungkin ya saya akan melakukan instrumen penilaian di akhir pembelajaran. Nah, disampaikan juga dalam tadi di awal bahwa penilaiannya atau asesmennya yang bagus itu yang seperti apa, yang kurang seperti apa, akan diadakan apa pengayaan atau remedial, itu untuk penilaiannya. Nah, untuk strategi penilaian, instrumen penilaian ini, apakah Bapak ada kendala atau misalnya Bapak kira-kira perlu bantuan atau tidak? Kebetulan saya sudah siapkan untuk instrumen penilaian itu hanya beberapa soal saja untuk mengecek atau melihat kemampuan siswa sejauh mana sudah paham dengan materi tersebut. Iya, Nah, saya pertanyaan terakhir ya Pak ya, kira-kira Bapak akan memerlukan dukungan atau memerlukan rekan untuk bisa memastikan Bapak melakukan rencana Bapak atau tidak? Kebetulan ada teman saya, rekan sejawat yang pada saat hari ini kebetulan kosong, nanti saya akan minta bantuan untuk perekaman. Saja. Iya. Tujuannya apa untuk merekam ini? Merekam untuk tujuan merekam. Iya, tujuan merekam ini untuk membantu kelancaran saya untuk supervisi. Seperti ya baik Pak. Kalian ya baik Pak. Baik Bapak, kalau begitu kegiatan coaching kita pembicaraan ini diselesaikan dulu. Bapak masih ada yang mau ditanyakan atau dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup. Iya, mungkin lain kali kita bicara lagi ya Pak ya. Setelah kita selesai melakukan supervisi. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas pembicaraan hari ini. Iya, baik. Terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Eda sudah melakukan proses coaching. Bagaimana perasaannya Bu Eda sekarang? Iya, sudah lega Pak. Ya udah selesai salah satu gitu.
Kemudian nih, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik antara coach dengan coachee, itu ada saling timbal balik serta tujuannya identifikasi masalahnya ada muncul, kemudian rencana hasil juga muncul serta komitmennya. Nah ini menurut Bu Eka, coba ceritakan nih pengalaman setelah proses coaching ini apakah sesuai dengan alur cerita belum nih menurut Iya, Pak, terima kasih. Dalam proses coaching tadi, saya berusaha mengikuti alur cerita Pak. Jadi di awal saya menetapkan tujuannya dengan menanyakan apa tema atau masalah yang akan dibahas. Nah, menurut saya itu adalah sebagai salah satu kata kunci dari proses coachingnya. Nah, setelah itu saya menetapkan tujuannya setelah mengetahui permasalahan dan kata kuncinya itu. Selanjutnya saya mengidentifikasinya dengan memberikan pertanyaan sampai rencana aksinya, serta diakhiri ditutup dengan komitmen. Nah, menurut saya sih saya sudah melakukan sesuai alur cerita begitu Pak. Oke, baik Bu Eka, alhamdulillah tadi juga saya sebagai observer mungkin sudah melihat proses coaching Bu Eka sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita dengan baik, di mana Bu Eka juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu, serta coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching itu. Nah, satu lagi pertanyaan ini buat Bu Eka. Ya, satu lagi di pertanyaan Bu Eka, menurut Bu Eka yang sudah dilakukan dalam proses coaching, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Eka kembangkan? Kompetensi coaching Pak ya, maksudnya Pak ya. Saya masih merasa belum banyak. Saya masih belum merasa baik Pak dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Saya jadi waktu di tahap identifikasi, waktu menggali kemampuan, waktu menggali masalah dan juga kemampuan coach saya merasa masih belum maksimal. Memang mungkin coach saya sudah bisa menemukan solusinya gitu Pak. Cuman saya masih merasa coach saya masih belum menyeluruh, masih belum lengkap gitu Pak, masih belum holistik gitu lah istilahnya Pak ya. Karena mungkin saya masih belum bisa mengarahkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang bisa membuat coach saya melihat masalahnya itu dari sisi yang lebih luas gitu Pak. Jadi mungkin saya masih tetap ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali Bu Eka. Padahal tadi sudah saya lihat ini Bu Eka sudah bisa menerapkan coaching ini melalui alur cerita ini sudah luar biasa ya Bu Eka. Di situ sudah terlihat sekali mungkin kalau Bu Eka itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian karena saya itu tadi melihat respon dari coachingnya itu sudah menyampaikan yang sesuai dengan harapannya. Tapi ini ya luar biasa sekali, mereka ingin lebih menggali lagi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, dan semoga kedepannya mungkin Bu Eka bisa lebih lagi. Semoga pertemuan kita ini bisa dilakukan di kesempatan yang lain dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Dan itu saja mungkin Bu Eka yang dapat saya tanyakan, dan jangan lupa bahagia ya Bu Eka dengan apa yang sudah dilakukan Mas Kucing. Saya akhiri dengan pertemuan ini, bila ada berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak Adi. Ya, hari ini akan dilaksanakannya coachingnya. Betul Pak. Ya, oke, sebelum dilaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Pak Adi ya. Baik Pak. Boleh Pak Adi? Boleh Pak, dengan senang. Pada coaching nanti antara coach yaitu Pak Adi ya sebagai coach dan coachingnya Bung ya. Ya, Bung sebagai coachingnya itu nanti saya bertugas sebagai observer, akan mengamati Pak Adi dengan Bung percakapannya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah belum, kemudian alurnya itu sudah menuju atau sudah ada alur ceritanya atau tidak ya. Kemudian di dalam coaching juga
saya amati pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah berbobot atau belum, kemudian kata kuncinya disampaikan oleh coach atau tidak, dan nanti saya juga berperan untuk mendengarkan respon dari coach itu sendiri, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Abi sebagai coach yang nanti akan Bapak sampaikan. Ya. Dan jangan lupa lagi satu hal lagi Pak Abi, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, ya, di antaranya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, ya Pak Abi ya. Nah, pertanyaannya apa yang ingin Pak Abi kembangkan pada coaching kesempatan hari ini? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu disesuaikan dengan 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi aktif, kemudian yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan kompetensi kehadiran. Itu mungkin Pak Adi yang ingin saya kembangkan. Ya, terima kasih. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Habi sebagai seorang coachnya? Baik, satu kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses ini yaitu menjadi penanya, di mana ya, itu menurut saya akan menghasilkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Pak ingin saya kembangkan salah satu. Jadi betul ya, dari ketiga itu hanya satu yang akan dikembangkan oleh para pihak, yaitu mendengarkan dengan aktif ya, supaya dapat mendapatkan jawaban-jawaban dari coach ya dari para pihak. Nah, kemudian ini menurut Bapak Rapi, indikator ketercapaian itu apa aja sih? Kalau yang ingin saya terapkan, indikator ketercapaian yang dari proses yang didapat dari proses coaching ini, saya melakukan diantaranya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dari si coach ini, sehingga coach ini dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya, kemudian mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk itu mungkin Pak. Baik Pak Rafi, jadi indikator ketercapaian itu saat coaching sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak Rafi ya. Nah, permasalahannya. Oke, baik Pak Rafi. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Rafi melakukan coaching dengan Ibu Nur sebagai coachnya dengan sebaik-baiknya. Nanti proses coaching selesai akan ngobrol lagi dengan saya sebagai observer ya Pak Rafi ya. Ya baik, Pak Rafi silakan proses coachingnya Pak Rafi mulai ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Nur ini ingin menyampaikan sesuatu. Betul Bapak, ada yang ingin saya sampaikan bersama. Dalam hal ini, dalam percakapan ini mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Bu Nur? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya hari ini. Saya ingin sedikit banyak menyampaikan beberapa kisah yang saya temui itu Pak di kelas dalam proses pembelajaran, terutama sebagai guru pemampu bahasa Sunda. Terima kasih. Oke, berarti pertemuan ini tentang mata pelajaran yang diambilnya ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Nur terkait apa potensi yang ingin Ibu capai dalam hal atau permasalahan yang terjadi pada Bu Nur terkait mata pelajaran mahasiswa sendiri. Pertama saya ingin mengembangkan potensi saya dalam hal pengelolaan kelas, manajemen kelas yang efektif, kemudian cara saya memilih metode mengajar juga yang efektif juga untuk anak-anak, kemudian mengkondisikan siswa agar lebih kondusif gitu Pak selama belajar. Jadi Bu Nur sudah menyampaikan tujuannya terkait tentang permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pengelolaan kelas ya Bu. Berarti kompetensinya
ini merupakan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan juga untuk siswa ini. Oke, mungkin selanjutnya Bu, berarti dalam hal ini Bu Nur perlu melakukan pembelajaran yang bervariasi mungkin Ibu, serta bagaimana cara Ibu, langkah-langkah Ibu dalam mengolah kelas tersebut. Sebelumnya ingin dan bercerita dulu Pak bahwa untuk di sekolah saya kan sudah menerapkan guru merdeka. Salah satu poinnya adalah menerapkan pembelajaran dan diferensiasi. Jadi guru-guru saat ini di sekolah sedang ramai-ramai ini bertanya-tanya begitu, belajar bersama tentang bagaimana penerapan diferensiasi di kelas itu. Salah satunya adalah asesmen gaya belajar. Yang ingin saya bukan keluhkan ya Pak, yang ingin saya utarakan ke Bapak begitu di dalam pembicaraan ini, saya tuh masih bingung dengan yang dimaksud dengan menerapkan gaya belajar dalam pembelajaran itu bagaimana. Apakah setiap pembelajaran, di setiap tujuan pembelajaran, di setiap langkah-langkah apakah harus selalu menerapkan gaya belajar atau bagaimana gitu. Karena bukan hanya saya yang bingung gitu Pak. Karena mungkin ini hal pertama bagi kami menerapkan diferensiasi, dan hanya memang belum jadi tanya sebetulnya penerapan gaya belajar di kelas itu bagaimana. Ya, mungkin pemahaman gaya belajar. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Nur, apa yang Ibu Nur pahami terkait pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Ya, yang saya pahami saja Pak ya, karena saya juga masih belajar gitu. Diferensiasi itu bagaimana caranya agar kita sebagai guru dapat melayani dan memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan mereka begitu Pak. Dengan cara mengidentifikasi kesiapan belajar, kemudian profil lingkungan belajarnya bagaimana, kemudian minat. Secara teori begitu ya Pak. Tapi kemudian ketika teori itu saya bawa ke lapangan, saya menemui banyak kesulitan gitu. Bagaimana saya bisa tahu anak ini siap belajar atau tidak? Bagaimana saya tahu anak-anak ini kebutuhannya apa? Kemudian bagaimana juga saya bisa menerapkan gaya belajar ini untuk kondisi bagaimana gitu Pak. Baik Bu Nur, terima kasih atas jawabannya. Berarti Bu Nur itu ingin adanya perubahan. Ya, ini ada perubahan agar keterlaksanaannya lebih baik lagi, terutama dalam hal mengelola dan gaya belajar yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian selain itu, apa perubahan yang ingin Ibu Nur harapkan gitu, yang fokus utama satunya harapan Ibu terkait perubahan itu seperti apa gitu harapannya? Harapan saya adalah bisa menerapkan dengan baik konsep pembelajaran diferensiasi itu ya Pak. Ya tujuannya untuk memaksimalkan murid, memaksimalkan potensi murid di kelas, terutama di mata pelajaran yang saya ambil gitu. Tapi ya kembali lagi ke masalah tadi bahwa bagaimana sih cara menerapkan diferensiasi itu, apakah disamaratakan di semua kelas atau gaya belajar kita apakah selalu harus dipakai dalam kondisi bagaimana gitu. Tapi kemudian saya juga ngobrol gitu ya pada beberapa teman sejawat gitu, ya sama gitu kita saling belajar gitu. Apakah ternyata salah satu teman saya berpendapat bahwa tidak selalu gaya belajar itu digunakan dalam pembelajaran karena tergantung dari konteks materi yang dipelajari pada saat itu. Mungkin itu yang membuat saya lebih beda gitu. Oh ternyata tidak selalu gitu. Tapi itu masih menjadi PR ke depan gitu ya Pak. Apakah betul penerapan pembelajaran sesuai gaya belajar itu efektif atau tidak? Oke, baik, Nur sudah menjawabnya. Kemudian ada satu hal lagi berkaitan tentang gaya belajar. Menurut Bu Nur, gaya belajar yang ideal itu seperti apa sih? Pertanyaan yang sulit ya Pak. Gaya belajar yang ideal, karena kalau saya pribadi berpikir bahwa kita memiliki gaya belajar masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gaya belajar anak A dengan anak B. Dan saya tuh masih berpendapat bahwa gaya belajar itu bisa berubah, tidak tetap gitu. Jangan-jangan anak yang gaya belajarnya di SD dan di SMP berbeda gitu, tergantung mereka situasinya bagaimana gitu.
untuk pertanyaan tersebut mungkin saya juga masih harus PR untuk menjawab dan idealnya seperti apa, karena saya harus tahu dulu anak-anak di kelas bagaimana, saya harus melakukan asesmen dulu untuk bisa tahu yang ideal untuk kelas itu seperti apa, seperti yang itu Pak. Oke, terima kasih dulu atas jawabannya. Kemudian apakah Ibu Nur memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan dari gaya belajar itu? Opsi lain untuk menyelesaikan hambatan tersebut ya Pak. Saya karena tadi saya sudah mendapatkan input dari teman, juga dari beberapa teman, walaupun dalam proses belajar ini kan benar atau salah relatif ya Pak ya, tergantung pada situasi yang kita hadapi. Opsinya mungkin saya ada banyak hal yang bisa kita upayakan untuk memaksimalkan kemudian di kelas, salah satunya memang gaya belajar. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan belajar di kelas. Salah satunya ya penggunaan metode media pembelajaran di kelas. Sepertinya jika kita memberikan metode yang pas, anak dengan gaya belajar apapun akan bisa menerima itu Pak. Seperti itu sendiri Pak. Ya, baik Nur, dan mungkin menurut pandangan Ibu sendiri dari skala 1 sampai 5 nih, di mana pencapaian saat ini? Untuk saya udah bisa nilai dari skala 1 sampai 5 untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas, terutama penerapan konsep diferensiasi ini saya menilai diri saya sendiri di angka 3 karena saya masih belum merasa maksimal, masih harus terus belajar, dan anak-anak itu kan fluktuatif ya Pak ya, berubah gitu, jadi perubahan itu yang saya masih harus terus pelajari gitu setiap saat di kelas. Baik Nur, kemudian Pak Nur sedang melakukan asesmen di awal terkait tentang gaya belajar ini, betul? Iya betul Pak, itu menjadi pertanyaan yang penting juga buat saya gitu ya Pak, karena saya belum secara maksimal menerapkan asesmen tersebut di awal pembelajaran, dan kebetulan di awal pembelajaran, jadi saya berkomitmen untuk tahu apakah betul tadi pertanyaan saya di awal gaya belajar itu cocok atau tidak. Saya harus melakukan asesmen gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nur. Kemudian upaya apa yang akan Bu Nur lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan atau tidak terlaksananya rencana yang akan Ibu Nur lakukan? Menurut saya pribadi tantangan terbesar adalah diri saya sendiri Pak. Apakah saya mau atau tidak melakukan perubahan di dalam kelas saya sendiri gitu. Kemudian hal-hal ekstra yang ada di diri saya merasa masih bisa saya hadapi selama saya sehat gitu Pak. Gitu. Untuk upaya yang bisa menggagalkan mungkin itu akan tergantung saya sendiri, itu apakah mau berusaha mengatasi tantangan tersebut atau tidak. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti mungkin Mas harus melakukan manajemen ini, kemudian kesadaran diri dalam hal faktor dalam gaya belajar. Nah kemudian menurut siapa yang akan terlibat dan akan menjaga komitmen Ibu terkait gaya belajar yang akan diterapkan nanti? Untuk orang-orang atau pihak-pihak yang mungkin akan terlibat dan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana saya ini adalah satu, saya sendiri apa ya, satu saya sendiri, kemudian rekan sejawat, kemudian peran pimpinan juga sangat penting untuk mendukung rencana saya, dan anak-anak juga saya merasa sangat harus mendapat dukungan dari mereka juga untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, dan sudah menyampaikan terkait indikator pencapaiannya. Kemudian menurut Ibu Nur sendiri bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini selesai? Setelah coaching ini selesai, saya akan mencoba tadi akan melakukan asesmen, kemudian mengolah hasil asesmen tersebut, kemudian menganalisis apakah betul yang saya khawatirkan itu kan tadi bagaimana, apakah saya bisa menerapkan diferensiasi di kelas atau tidak gitu. Jadi akan sangat tergantung dari konsistensi saya untuk melakukan asesmen dan menganalisis hasil asesmen tersebut. Terima kasih menurut jawabannya. Terakhir dari saya menurut Bu Nur nih, apakah Bu Nur sudah siap dan berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah akan Ibu kerjakan nanti? Untuk kesiapan, insya Allah ya, karena sudah menjadi
kewajiban bagi seorang pendidik untuk terus berusaha memaksimalkan potensi anak didik. Begitu. Jadi insya Allah saya berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Baik, mungkin terakhir Bruno terkait tentang gaya belajar. Aktivitas apa sih yang menopang atau menunjang gaya belajar seperti di dalam suatu kelas itu? Menurut Bruno? Untuk tadi apa kembali ke gaya belajar, mungkin adalah mengefektivitaskan media, tapi itu menjadi tergantung dari hasil asesmen tadi gitu Pak. Itu juga menjadi PR bagi saya menyiapkan gaya seperti apa sih yang cocok untuk gaya belajar tertentu gitu. Akhirnya saya harus kembali belajar lebih dalam untuk mencari referensi media, mencari banyak sumber untuk bisa memenuhi kebutuhan murid sesuai gaya belajar mereka. Terima kasih Bruno. Baiklah Bruno, saya rasa mungkin sudah cukup ya, untuk Bruno sudah menemukan solusinya. Kemudian silakan Bruno nanti mungkin bisa mengimplementasikannya, baik itu strategi, langkah-langkahnya dan rencana aksi yang ke depan tersebut, serta mudah-mudahan Bruno bisa menjaga komitmen untuk melakukan perubahan dalam hal mengelola gaya belajar mahasiswa itu di dalam suatu kelas. Baiklah, itu mungkin dulu yang ingin saya tanyakan. Ada lagi yang ingin diceritakan lagi dari Pak Cokro? Terima kasih. Oke, mungkin kalau sudah dirasa cukup, baiklah kalau begitu saya rasa cukup sekian dulu untuk percakapan pada hari ini. Saya tutup dengan bacaan mandala ini. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Terima kasih Bruno. Ya, selamat siang Pak Rafi. Ya, selamat siang Pak Andi. Alhamdulillah sudah dilaksanakan coaching ya tadi ya. Gimana perasaannya setelah melaksanakan coaching? Pertama dari kita, Juga yang kedua dengan mungkin baru pada proses ini yang mudah ini menjadi pengalaman untuk saya kali ini. baik Pak Rafi ya. Sungguh luar biasa yang dilakukan Pak Rafi tadi coachingnya dengan Ibu Nur sebagai coach. Nah, tadi sudah mulai pembicaraannya dua arah ya Pak Rafi ya. Sudah lancar alhamdulillah. Nah, yang saya mau tanyakan ini indikator apa saja sih yang tadi sudah Pak Rafi coaching lakukan pada saat coaching? Baik, tadi terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Menurut saya mungkin itu sudah berdasarkan hasil coaching itu sudah sesuai dengan alur kita yang saya pribadi. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi masalahnya dengan cara yang menanyakan kepada coach itu informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diceritakan atau yang akan dilakukan pada proses coaching tadi. Serta kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan nanti, dan juga saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti yang sudah dipaparkan tadi. Itu mungkin Pak Andi sedikitnya. Luar biasa sekali Pak Rafi ya, sudah memahami sekali teknik coaching ini ya Pak Rafi ya. Nah, menurut saya sebagai observer nih itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita tadi. Yang pertama tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian tadi juga sudah menyampaikan identifikasi ya, kemudian pertanyaannya sudah mulai berbobot, dan selanjutnya Pak Rafi sebagai coach juga sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu Nur sebagai coach itu jawabannya sudah sesuai sekali ya Pak Rafi ya. Nah, ini kompetensi yang tadi Pak Rafi mau sampaikan sudah tersampaikan juga nih ya tadi ya, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Nah, selain itu ada lagi yang mau dikembangkan nggak kompetensi yang Pak Rafi? Pak Andi, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching tadi khususnya dalam kompetensi itu yang pertama mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Mungkin dirasa ketika saya melakukan proses coaching tadi saya menggunakan aktif,
saya ingin memberikan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin berbobot serta mencapai kompetensi yang diharapkan pada proses coaching tadi. Mungkin saya dapat mengarahkan coach itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya dengan cara coach itu sendiri. Itu mungkin Pak Andi yang ingin saya ngomongkan ya, beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, betul sekali Pak Raffi ya. Jadi supaya lebih sempurna ya Pak Raffi ya, selain dari pertanyaan berbobot juga kesiapan dari ini ya coachnya ya, sebagai coach dan coach ini juga harus dipersiapkan. Luar biasa sekali Pak Raffi, tadi juga Bu Nur sebagai coach juga sudah menemukan solusi atas pernyataan dari beliau, dan itu diberikan pertanyaan formatif juga oleh Pak Raffi, sangat luar biasa sekali ya Pak Raffi ya. Nah untuk selanjutnya nanti kedepannya Pak Raffi akan melakukan dikembangkan lagi ya, sudah kompetensi tadi ya. Kemudian Pak Raffi juga sudah luar biasa dalam coaching ini, sudah menguasai ya, ke kompetensi tersebut. Ya baik Pak Raffi, terima kasih coaching pada hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Pak Raffi ya. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Mudah-mudahan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Raffi. Oke Pak Raffi, terima kasih sudah berkenan hadir bersama saya di sini. Bagaimana kabarnya Pak Raffi? Alhamdulillah Pak Ibu. Ibu sendiri gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Pak Raffi, kita akan melakukan proses coaching hari ini seperti akademik. Apa yang ingin disampaikan Pak Raffi? Yang ingin saya sampaikan yaitu tentang mengelola kelas, dimana saya masih kesulitan dalam mengelola kelas yang dibangunnya mungkin banyak, sehingga perlu dalam memanage kelas itu lebih baik lagi. Kesulitan dalam pengelolaan kelas dikarenakan banyaknya murid, begitu ya, yang saya tangkap begitu. Baik, sebelum ke poin tersebut, boleh saya bertanya? Boleh. Tentang kita kan akan melakukan supervisi akademik juga ya Pak ya. Apakah sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas yang dipersiapkan apa saja? Oke, untuk persiapan mungkin yang pertama belajar dalam hal materi yang disampaikan, kemudian membuat media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi seperti PowerPoint, kemudian metode pembelajaran, serta bagaimana cara untuk dalam hal ini kelas itu supaya kondusif, lebih kondusif lagi, menggunakan materi-materi yang memang pas di dalam materi yang ingin saya ajarkan. Itu mungkin Ini salah satunya salah satunya. Baik Bapak. Kalau sudah Bapak dapat mengidentifikasi begitu ya, salah satunya memperbaiki metode pembelajaran. Kemudian jika boleh diceritakan sedikit detail lagi gitu, permasalahan-permasalahan apa lagi yang dihadapi Bapak selama di kelas? Oke, mungkin permasalahannya yang pertama karena identik pembelajaran agama itu ya identik dengan metodenya sekarang ini. Kemudian saya ingin memecahkan masalah-masalah model pembelajaran yang efektif dan bervariatif sehingga anak lebih aktivitas murid khususnya di dalam kelas itu menjadi lebih aktif lagi, serta resiliensi yang lebih variatif sehingga itu tidak bosan dalam hal Oke. Yang saya catat Bapak-Bapak ingin memperbaiki model pembelajaran agar lebih efektif, salah satunya SDG-nya Pak. SDG. Jika dirunut gitu ya Pak, selama Bapak melakukan pembelajaran di kelas,
salah satunya kan yang dihadapi adalah tantangan banyaknya murid. Ya. Apakah Bapak sudah mengidentifikasi atau sudah menemukan solusi salah satunya untuk menyelesaikan yang itu dulu aja, bagaimana sih menghadapi banyaknya murid dengan tuntutan kita sebagai guru? Ya, mungkin solusi dari apa yang ingin saya utarakan itu yang pertama mungkin pemanfaatan media pembelajaran sebagai salah satu strategi dalam hal kondusivitas siswa di dalam kelas. Kemudian saya ingin berencana membentuk suatu kelompok-kelompok kecil di mana anak itu berisikan anak yang memang memiliki kemampuan yang lebih, mempunyai kemampuan yang standar yang bisa di mana mereka bisa bekerja sama. Jadi intinya lebih meningkatkan ke aktivitas belajar murid itu agar aktivitas di dalam kelas itu menjadi lebih efisien dan efektif. Itu terus. Bagus ya Pak, Bapak sudah melakukan strategi untuk supaya anak murid Bapak lebih aktif. Salah satunya tadi metode yang lebih beragam mungkin dan lebih menarik. Karena dari tadi saya mendengar bahwa Bapak ingin salah satunya memperbaiki media dan metode. Jika diidentifikasi lagi gitu ya Bapak boleh ceritakan kembali apakah ada kesulitan dalam mempersiapkan media atau metode tersebut? Tentu menurut saya banyak kesulitan ya, karena saya kan mengajar itu tidak hanya untuk kelas, terdiri dari mungkin beberapa kelas, bahkan 6 kelas atau lebih. Maka di situ perlu memerlukan memanage waktu dengan baik. Kemudian kesulitan yang dihadapi yaitu dalam hal mengawali pembelajaran seperti membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesulitannya yaitu memberikan rangsangan motivasi rangsangan positif kepada siswa itu. Kemudian pemilihan media video pembelajaran yang lebih interaktif agar anak itu dapat mengamati pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkannya. Kemudian penggunaan metode yang baik serta mungkin kasus-kasus siswa yang mungkin mengalami ketidaksabaran di kelas itu ada yang membawa apapun hal itu disertakan dengan baik sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Itu mungkin. Oke, bagus sekali Pak. Sudah banyak yang direncanakan oleh Bapak untuk mengatasi keefektivitasan di kelas tadi tersebut. Tapi bolehkah saya membeli lagi soal ini Pak? Media itu kan perlu sarana, gitu ya. Apakah sarana-sarana di sekolah Bapak sudah memadai untuk supaya Bapak lebih efektif dalam menggunakan media tersebut? Ya, untuk sarana, alhamdulillah di sekolah saya itu sudah disediakan fokus per kelas, jadi sudah ditempel di dalam kelasnya. Kemudian laptop sudah difasilitasi oleh sekolah, jadi tinggal bagaimana guru memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa itu dengan pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian bagaimana cara guru untuk memusatkan perhatian siswa itu agar pelajaran itu lebih bermakna kepada si anak itu. Jadi itu mungkin pemanfaatan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jadi tinggal mungkin seorang guru bisa bijak dalam hal memberikan pelajaran kepada siswa terkait tentang media yang digunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Itu sedikitnya. Luar biasa ya Pak, di saat di sekolah lain mungkin kekurangan media, di sekolah Bapak justru alhamdulillah sudah terpenuhi laptop, info sudah ada di setiap kelas, jadi tinggal bagaimana dulu memanfaatkan media tersebut ya Pak. Ya, berarti alhamdulillah Pak salah satu faktor pendukung sudah terpenuhi. Oke, kita beralih, kita fokus ke siswa ya Pak ya. Media tadi sudah saya gali dari Bapak. Untuk siswa Pak, bagaimana, apakah siswa sulit Bapak mengendalikan siswa atau bagaimana? Kalau kesulitan pasti setiap guru mengambil kesulitan dalam mengajarkan materi kepada tergantung kita dalam mengelola serta memberikan kata-kata positif kepada anak itu supaya anak itu lebih tertarik khususnya kepada pelajaran PAI yang menonton dengan bahasa Arab. Anak banyak anak itu kan ada yang sudah bisa bahasa Arab, ada yang sudah bisa bahasa Arab, ada yang belum. Walaupun kelas 6 juga mungkin ada siswa yang belum bisa bahasa Arab.
Jadi saya ingin pertama menguatkan kata-kata positif serta memberikan mungkin sedikitnya reward atau ucapan yang memotivasi anak itu sehingga nanti bisa memperhatikan pembelajaran dengan lebih baik. Itu mungkin sedikitnya Reward ya. reward. Tapi saya juga penasaran Pak, karakter anak SD ini bagaimana gitu dalam belajar literasi? Untuk karakter yang saya dapat di awal yaitu anak lebih cenderung aktif ketika memaparkan diri itu pas, karena zaman sekarang anak itu lebih sering main HP, bermain dengan teman itu ya gadget atau permainan. Maka saya disisipi pembelajaran berbasis bermain peran atau bermain, sehingga anak itu rasa anak itu lebih aktif lagi daripada sebelumnya. Karena karakter anak itu kan ada yang masih kekanak-kanakan, ada yang sudah bekerja dewasa, kemudian ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang proaktif. Itu kan tergantung dari kondisi kelas pada saat itu. Karena terkadang anak itu sesuai mood belajar itu. Jadi kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Nah, bagaimana cara memunculkan mood itu lebih baik lagi? Ya melalui dengan penerapan beberapa media, beberapa yang belum diterapkan. Itu mungkin Jadi berat juga ya. ya. Saya Bapak tergantung berarti tergantung dari karakter anak sendiri. Tapi di sekolah Bapak siswa boleh bawa handphone? Untuk di sekolah saya kebetulan tidak diperbolehkan, kecuali mungkin ada kesepakatan sebelumnya dengan kepala sekolah atau dengan wali kelasnya. Karena saya guru kita, jadi saya kasual juga di kepala sekolah serta wali kelasnya apakah membolehkan untuk membawa HP atau tidak. Karena kan kebanyakan anak SD itu HP-nya itu sebetulnya bukan milik mereka, tapi milik orang tua yang dibawa ke sekolah. Jika takutnya terjadi sesuatu kehilangan atau apapun, maka itu menjadi suatu masalah di dalam sekolah. Karena kan anak itu menggunakan HP itu bukan lebih kepada pembelajaran, tapi lebih kepada bermain. TikTok kan apalah itulah mungkin. Jadi mengantisipasi anak SD yang membawa ke sekolahnya dari segitu. Kira juga anak yang rumahnya jauh, misalkan asalnya di situ pindah, mungkin dibolehkan dibawa HP asalkan misalkan disimpan di kelas supaya ada orang tua ketika ribut menelpon dan sebagainya. Bagus juga ya Pak ya. Jadi tidak asal juga anaknya suruh bawa Betul. handphone. Ya. Dengan video baik. Tadi media sudah, siswa sudah. Saya sekarang ingin menanyakan itu ke Bapak ya. Jika kita refleksikan sama-sama gitu, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk memperbaiki kualitas pelajaran di kelas Bapak? Oke, yang pertama kekuatan dalam hal penataan ruangan kelas. Karena yang pertama kali yang harus dilakukan itu kan penataan ruangan kelas. Misalnya tempat duduk siswa harus dengan ini, karena tidak lebih dalam satu pembelajaran itu kelompok itu saja, mungkin harus ada pemahaman. Yang kedua mungkin kekuatan keterampilan dalam penggunaan media, sehingga pemahaman media itu lebih bijak lagi dan lebih dipergunakan agar materi yang dilakukan oleh guru lebih mengena pada peserta itu sendiri. Satu ya mungkin kekuatan dalam hal pemanfaatan speaking yang lebih banyak, karena anak itu lebih suka speaking, baik itu secara motorik maupun psikomotoriknya, gerak maupun fokusnya, sehingga setidaknya di sini beberapa speaking baik di awal maupun di penutup dan melakukan refleksi. Baik. Jadi tadi di penataan kelas, ice breaking dan refleksi. Dalam melakukan hal tersebut, adakah tidak tantangan yang Bapak hadapi atau alami? Untuk tantangan pasti banyak. Yang pertama, anak banyak berbicara di dalam kelas, tidak memperhatikan guru saat berbicara. Kemudian dalam hal penggunaan serta pengaplikasian media pembelajaran itu sendiri, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum? Karena kan pembelajaran harus disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai di dalam materi tersebut, sehingga capaian itu ke pesertanya lebih lebih
bisa diterapkan kepada anak. Itu mungkin cerita tentang Bu. Untuk menilai apakah upaya Bapak dalam memperbaiki pengelolaan kelas tadi berhasil atau tidak, apa indikator yang Bapak gunakan? Untuk indikatornya saya menggunakan kolom checklist ya atau tidak. Kemudian beberapa pertanyaan refleksi seperti bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian apakah pembelajarannya, materi pembelajaran tersampaikan atau belum, apa yang kalian belum pahami, itu mungkin Kalau checklist ya. kalau Oke, Pak, satu lagi Pak, dalam mencapai tujuan Bapak tersebut, Bapak memiliki agenda atau timeline tertentu tidak? Misalnya dalam satu semester, apa yang harus Bapak capai? untuk sementara ini yang ingin saya timeline atau waktu yang ingin capai ya saya disesuaikan dengan materi yang dalam satu semester. Jangan kalau agama itu kan dibagi dengan beberapa capaian kompetensi. Ada materi capaian akidah, akhlak, kemudian Al-Quran hadis. Ya maka disesuaikan dengan materi yang ingin dicapai. Karena NDPR itu di awal semester pasti capaiannya Anda harus bisa membaca Quran. Minggu kedua tentang akidah dan akhlak seperti Asmaul Husna. Minggu ketiga biasanya tentang SKI, sejarah budaya Islam. Maka capaian yang ketiga ini bisa harus dijalankan supaya capaiannya memenuhi dari capaian pembelajarannya bisa ditentukan. Karena ada capaiannya, jadi itu terkait. Terima kasih Pak Raffi. Sepertinya Pak Raffi sudah cukup lihai untuk mengidentifikasi diri sendiri dan menemukan solusi dari apa yang Pak Raffi hadapi. Mudah-mudahan dapat lancar dalam mengupayakan hal tersebut. Ada yang lagi yang disampaikan sebelum kita tutup? Mungkin dari ini saya ingin menyampaikan komitmen semoga saya bisa komitmen dalam merencanakan aksi yang sudah saya susun sehingga ada tanggung jawab yang harus saya penuhi baik itu kepada diri saya sendiri maupun kepada siswa itu sendiri. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin tidak ada lagi ya komentar. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.